Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eledianis dari kelas 3D Prodi Manajemen Informatika, mata kuliah Jaringan dan Komunikasi. Pada video saya yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang IP dan subnetting. Baik, langsung saja saya mulai dari IP address. IP address itu adalah nama komputer. Nah, IP address ini biasanya adalah suatu angka yang biasanya itu terdiri dari satu baris. IP address ini juga memiliki 4 oktav atau 4 bagian, seperti x, titik dot x, titik x, titik x. Nah, misalnya kita mempunyai IP address 192.168.1.1/24. Nah, 124 ini adalah yang dinamakan prefix. 124 ini uh, memiliki jumlah 256 IP. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan. Kemudian, mari kita lanjut ke subnetting. Nah, subnetting itu digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif. Nah, misal ada 6 komputer yang saling terhubung. Nah, prefix berapa tuh yang paling efektif? Yang paling efektif itu menggunakan /29 karena hanya membutuhkan 8 IP. Nah, untuk mendapatkan itu makanya kita perlu yang namanya mempelajari subnetting. Oke, kita lanjut ke IP public. IP public adalah IP yang digunakan di internet seperti FB, Instagram, YouTube, Google, dan lain sebagainya. Nah, ini IP publik ini bisa diakses dari manapun. Ya, seperti kita bermain handphone misalnya. Atau kita bisa searching internet dimanapun kita berada, asal ada sinyal. Kemudian, oh, apa itu IP private? Di sini saya memiliki gambaran ya. Misalnya ada di kantor itu ada 6 komputer yang terhubung ke switch. Nah, dari switch ini terhubung ke router dan ISP yang terhubung ke internet. Nah, setiap IP yang dimiliki oleh 6 komputer ini, tersebut dinamakan IP private. IP private ini hanya bisa diakses oleh jaringan lokal atau menggunakan LAN, Local Area Network. Nah, IP private ini adalah memiliki range. Nah, misal cara menggunakan IP private ya, pertama dari yang range pertama ini, saya coba jelaskan. Kita bisa menggunakan IP private 10.0.0.1. Nah, ini masih bisa kita gunakan atau disebut IP private. Nah, bagaimana jika misalnya 11.0.1? Nah, ini tidak bisa karena ini sudah bukan IP private. Kemudian apalagi? Nah, misalnya ada lagi 172.16.100
50. Nah, ini masih bisa kita gunakan sebagai IP private karena jaraknya, range-nya masih tercukupi. Kemudian bagaimana jika ini kita ubah menjadi 35 misalnya. Nah, ini tidak bisa karena batas IP itu hanya 31. Apabila kita mau ini kita mau inputnya 35, maka tidak bakal error atau eh, apa ya? Bukan IP net, IP private lah. Kesimpulannya di sini perbedaannya, IP public itu bisa diakses dari manapun dan IP private itu hanya bisa diakses oleh jaringan lokal atau menggunakan LAN. Kemudian kita lanjut ke subnetting. Nah, subnetting itu digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif. Nah, ini saya akan menjelaskan /24, mengapa jumlahnya 256. Nah, ini rumusnya 2, lalu pangkat 32 dikurangi 24, sama dengan 2 pangkat 8. Kenapa ini 32? Karena IP address itu jumlahnya 32 bit. Nah, kemudian /29 jumlah IP-nya 8. Nah, ini karena 32 kurang 29, jadi 2 pangkat 3, 8. Dan kita misalnya eh, menemukan kasus, misalnya ada 12 PC di kantor, berapa prefixnya agar efektif. Nah, ini kita bisa lihat di tabel perpangkatan ini. Ada 12 PC. Nah, misal kita milih yang 8 ini, maka itu kurang efektif karena kurang perangkatnya. Jadi yang paling efektif adalah 16 ini. Nah, jadi cara menghitungnya adalah dengan kita mengurangi pangkatnya ini ya, pangkat 4 ini. Jadi 32 kurang 4. Saya berapa? 28. /28. Nah, ini adalah eh, prefix yang efektif untuk digunakan. Kemudian apalagi? Nah, misalnya contoh lain yang ada 60 PC, berapa prefixnya agar efektif? Nah, kita bisa lihat lagi di beberapa pangkatan. Apabila kita memilih yang 32 atau 128 itu tidak efektif. Karena yang ini kurang, lalu yang ini bakal kebanyakan. Lalu yang eh, paling tepat adalah 64 ini ya. Jadi 32 dikurang 6. Nah, sama dengan /26. Nah, itu caranya gampang sih menurut saya. Subnetting. Terus, bila teman-teman masih kurang memahami, bisa dilihat kembali penjelasan saya. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara menghitung total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita misalnya mengambil contoh /25 ya. Nah, bagaimana cara menghitung total IP-nya?
Cara sama seperti tadi itu, 2 pangkat 32 dikurang slash 25 ini. Jadi 2 pangkat 7. Pangkat 7 ini 128. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menghitung subnet mask. Nah, subnet mask rumusnya adalah dengan 256 dikurang total IP. 256 dikurang total IP-nya 128 sama dengan 128. Nah, 128 ini adalah sebagai untuk angka terakhir di subnet mask. Nah, jadinya seperti ini jika kita masukkan di konfigurasi IP. Kemudian eh, selanjutnya bagaimana cara menghitung IP network dan IP broadcast. Nah, IP network itu adalah IP yang dimulai di awal atau IP awal ya, first. Dan IP broadcast adalah IP akhir atau last. Nah, karena IP network ini dimulai dari awal, jadi dimulai dari angka 0. Karena IP address itu dimulai dari angka 0. Lalu kemudian IP broadcast. Nah, IP broadcast ini cara menghitungnya tergantung total IP yang kita punya. Nah, misal total IP kita ini kan 128. Nah, bagaimana caranya dengan IP network ini dijumlahkan dan berapa hasilnya yang bisa menghasilkan 128 atau jumlahnya. Jadi hasilnya adalah 127. Nah, jika bingung mungkin bisa kita hitung seperti ini. Misalnya kita mempunyai total IP 3. Nah, kita mulai dari angka 0. Kita, angka 0 ini kita hitung juga. Jadi 0, 1, 2. Nah, ini sudah mewakili 3 angka. Nah, jadi kalau di kasus ini jadi IP broadcast-nya kita tinggal mengurangi total IP ini, kurangi 1, jadi 127. Nah, yang menjadi pertanyaan, kan oh, IP address itu sampai ke 255. Nah, ini kenapa kok cuma 127? Nah, ini adalah blok subnet yang pertama. Di sini saya memisahkan ya. Kemudian lalu cara menghitung blok subnet selanjutnya atau ruangan yang selanjutnya. Lalu dengan menjumlahkan total IP yang kita punya dari IP network ini kita jumlahkan jadi 128 dan selanjutnya kita jumlahkan lagi 128. Nah, ini 256 tidak bisa. Ya, tidak mungkin ya. Jadi yang menjadi batas akhir adalah 255 ini. Nah, bisa kalian pahami ya. Kemudian eh, bagaimana cara menghitung IP range? Nah, IP range ini tidak akan bisa ya jika menggunakan IP network dan IP broadcast ini. Misal saya simulasikan di Cisco di paket tracer. Kita konfigurasi IP networknya ini 0 ya, misalnya di akhirnya adalah angka 0. Nah, 92168.0.0. Nah, kita bisa melihatnya dengan melanjutkan ke subnet mask ini. Kita klik.
Nah, bakal error karena ini adalah IP network. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita coba dengan IP yang broadcast tadi 192.168.127. Sorry. 8.0.127. Nah, ini masih bisa. Nah, lalu apabila kita ganti sampel masnya ini ke sesuai yang kita telah hitung tadi, 128. Kita coba ke sini ya. Maka IP bakal error karena 127 adalah IP broadcast. Nah, lalu kemudian yang bisa kita gunakan di IP range ini adalah 1 sampai 126. Jadi yang bisa kita gunakan ya. Titik 1 sampai titik 126. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghitung tentang total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Jadi sekali lagi IP range itu tidak akan bisa menggunakan IP network dan IP broadcast. Nah, sekian saja video saya yang pertama ini. Saya akan melanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.